dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai mutasi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salvia Citra dari kelas 12.5. Perkenalkan, nama saya Mayang Sari dari kelas 12.5. Perkenalkan, nama saya Aminatul Zahroh dari kelas 12.5. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Maulidi dari kelas 12.5. Langsung aja ke video pembahasannya dan jangan lupa simak video pembahasan ini sampai selesai. Terima kasih. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai materi mutasi, pasti kalian pernah mendengar istilah mutasi. Dan pasti kalian bertanya-tanya, apa sih mutasi? Jadi di sini mutasi diartikan perubahan materi genetik atau DNA dan kromosom secara acak yang dapat diwariskan secara genetis pada keturunannya. Setelah itu, ada macam-macam mutasi. Yang pertama, berdasarkan jenis sel yang mengalaminya, mutasi dibedakan menjadi dua. A. Mutasi somatik adalah mutasi yang terjadi pada sel-sel tubuh somatik selama proses pembelahan sel. Mutasi somatik kurang memiliki arti genetik, artinya tidak akan diwariskan kepada keturunannya. Dan yang kedua, ada mutasi germinal, adalah mutasi yang terjadi pada sel-sel kelamin atau gamet. Suatu mutasi pada gamet mengakibatkan kelainan genetik, contohnya hemofilia, di mana kelainan genetik dapat diwariskan kepada generasi berikutnya, karena terjadi pada sel-sel yang berperan dalam pembentukan keturunan. Selanjutnya, berdasarkan cara terjadinya, mutasi dikelompokkan menjadi dua, di antaranya yaitu ada mutasi alami dan mutasi buatan. Pertama, mutasi alami adalah mutasi yang terjadi akibat adanya kesalahan alami dalam proses duplikasi atau replikasi DNA. Mutasi alami disebut juga mutasi spontan. Mutasi alami atau mutasi spontan berlangsung sangat lambat dan jarang terjadi dengan penyebab yang belum diketahui secara pasti. Disebut jarang terjadi karena berlangsung sekitar sekali dalam 1 juta hingga 1 miliar pembelahan sel. Dan hal ini berhubungan dengan tingkat penyebab mutasi atau mutagen yang ada di lingkungan. Yang kedua, mutasi buatan adalah peristiwa perubahan materi genetik makhluk hidup yang sengaja dilakukan manusia dengan tujuan tertentu. Mutasi buatan biasanya dilakukan dengan cara memberikan agen penyebab mutasi atau mutagen. Mutagen tersebut dapat berupa bahan kimia atau bermacam-macam bentuk radiasi. Sebutan lain untuk mutasi buatan adalah mutasi induksi. Berdasarkan perubahan pada bahan genetiknya, mutasi dibedakan menjadi dua, yang pertama mutasi gen atau mutasi DNA, dan yang kedua mutasi kromosom. Yang pertama mutasi gen, atau disebut juga mutasi titik, adalah perubahan urutan satu atau dua pasang basa DNA yang menyusun gen. Ada dua tipe mutasi gen, yaitu substitusi basa dan mutasi pergeseran rangka. Yang pertama, substitusi basa. Substitusi basa di sini merupakan mutasi gen yang paling sering terjadi. Pada tipe ini, suatu nukleotida digantikan atau ditukar dengan nukleotida lainnya, dan hal itu akan memengaruhi asam amino yang disintesis. Berdasarkan perubahan nukleotidanya, substitusi basa dibedakan menjadi transisi dan transversi. Transisi di sini merupakan substitusi atau pertukaran antar basa sejenis, misalnya antara purin dan purin atau antara pirimidin dan pirimidin. Selanjutnya, transversi merupakan substitusi antar basa nitrogen yang tidak sejenis, misalnya antara purin dan pirimidin atau sebaliknya. Selain itu, secara fungsional, substitusi basa juga dapat dibedakan menjadi mutasi bisu, mutasi salah arti, dan mutasi tak bermakna. A. Mutasi bisu merupakan perubahan urutan nukleotida pada kodon triplet yang tidak mengubah asam amino. Hal itu disebabkan substitusi basa pada cetakan template DNA menghasilkan kodon lain yang mengode atau menyandi asam amino yang sama. Yang ke B, mutasi salah arti, merupakan perubahan pada urutan basa atau nukleotida DNA yang menghasilkan perubahan pada mRNA
yang menerjemahkannya menjadi asam amino yang berbeda. Yang ke-C, mutasi tidak bermakna, adalah mutasi yang menggantikan suatu kodon untuk suatu asam amino dengan 1 atau 3 kodon. Dengan kata lain, mutasi tidak bermakna adalah mutasi yang menghasilkan kodon. Hal itu menyebabkan proses transkripsi dalam sintesis protein berhenti lebih awal dan menghasilkan polipeptida yang pendek dan biasanya tidak berfungsi. Selanjutnya, mutasi pergeseran rangka terjadi apabila ada penambahan adisi atau insersi atau pengurangan dialisi satu atau beberapa pasangan basa dari suatu kodon. Mutasi ini menghasilkan gen-gen sampah. Seluruh urutan asam amino pada polipeptida sesudah tempat pereseran akan mengalami kerusakan. A. Insersi atau adisi. Pada mutasi pergeseran rangka tipe insersi, terjadi penambahan nukleotida atau basa nitrogen dalam potongan DNA yang mempengaruhi seluruh urutan asam amino. Penambahan tersebut disebabkan oleh penyisipan basa nitrogen baru ataupun oleh penggandaan duplikasi basa nitrogen. Jadi gambar di bawah ini merupakan penambahan insersi pada basa sintosin C membentuk urutan asam amino yang baru. B. Delesi. Pada mutasi pergeseran rangka tipe delesi, terjadi kehilangan atau pengurangan nukleotida basa nitrogen tertentu yang memengaruhi pengodaan atau penyandian suatu protein yang menggunakan potongan DNA. Hal itu terjadi akibat basa nitrogen terlepas dari ikatannya. Jadi, gambar di bawah ini merupakan pengurangan delesi basa sintosin mengacukan pesan sesudah asam amino tirosin atau TIR. 2. Mutasi kromosom. Disebut juga aberasi kromosom. Dalam mutasi kromosom, banyak gen yang mengalami perubahan. Hal itu disebabkan selama mutasi kromosom. Terjadi kerusakan ataupun hilangnya bagian-bagian kromosom. Mutasi kromosom terjadi selama proses pindah silang pada saat mitosis ataupun meiosis. Selanjutnya ada perubahan struktur kromosom. Ada sejumlah cara yang dapat mengubah struktur dasar kromosom, yaitu ada delesi, duplikasi, inversi, dan translokasi. Semua cara tersebut dapat mengubah genotip dan fenotip organisme yang mengalami mutasi kromosom. A. Delesi merupakan hilangnya sebagian segmen kromosom karena patah. Akibatnya kromosom kehilangan gen-gen tertentu. Delesi merupakan salah satu jenis mutasi yang menimbulkan akibat yang serius, bergantung pada seberapa penting gen-gen yang hilang. Karena hilangnya sebagian segmen kromosom tersebut tidak dapat diperbaiki. B. Duplikasi adalah peristiwa sebagian segmen kromosom mengalami penggandaan. Akibatnya dalam satu kromosom akan terdapat lebih dari satu segmen dengan gen-gen yang sama. Duplikasi biasanya menyertai delesi. C. Inversi merupakan peristiwa pembalikan sebagian segmen kromosom sehingga menyebabkan perpindahan lokus suatu gen. Inversi terjadi karena kromosom mengalami patah di dua tempat yang diikuti dengan penyisipan kembali bagian kromosom yang patah. Tetapi dalam keadaan terbalik, peristiwa inversi terjadi pada saat meiosis. D. Translokasi terjadi jika patahan segmen suatu kromosom berpindah ke kromosom lain yang bukan kromosom homolognya. Peristiwa tersebut terjadi selama meiosis pertama. Translokasi antar kromosom yang tidak homolog akan membentuk kromosom baru. Dan ini merupakan gambar dari penjelasan mengenai translokasi. Selanjutnya ada perubahan jumlah kromosom. Perubahan jumlah kromosom dibedakan menjadi dua macam, ada euploidi dan aneuploidi. Euploidi merupakan mutasi yang melibatkan pengurangan atau penambahan dalam perangkat kromosom atau genom. Jumlah kromosom di dalam genom pada masing-masing jenis organisme berbeda-beda. Jumlah kromosom di dalam genom pada beberapa jenis organisme dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Jadi, tabel ini merupakan jumlah kromosom dalam genom pada beberapa jenis tumbuhan.
Bisa dilihat di situ ada beberapa macam tumbuhan beserta nama ilmiah dan jumlah kromosom dalam genomnya. Proses euploid terjadi karena faktor-faktor yang dapat mempengaruhi antara lain pemberian zat kimia, misalnya kolkisin, penggunaan suhu tinggi dan dekapitasi. Penggunaan kolkisin dapat memengaruhi pembelahan sel, khususnya menghalangi pembentukan gelendong, pembelahan dan menghambat terjadinya anafase. Dekapitasi di sini merupakan pemotongan tunas tanaman sehingga tunas baru yang muncul adalah tetraploid atau 4N. Ada gambar di samping menunjukkan contoh-contoh terjadinya euploidi. Jadi di sini tanaman stroberi terkena bahan kimia yang disebut kolkisin. Pada urutan ke B terjadi karena pengaruh kolkisin. Total non-disjungsi di meiosis menghasilkan gamet diploid atau 2N. Akibatnya di urutan ke C menjadi 2 gamet diploid pada saat pembuahan. Akhirnya di urutan ke D menjadi tanaman baru yang memiliki 4 set kromosom 4N. B. Aneuploidy adalah kondisi di mana set kromosom kekurangan atau kelebihan jumlah kromosom akibat dari peristiwa gagal berpisahnya pasangan kromosom homolog saat meiosis pertama atau gagal berpisahnya kromatid saat meiosis kedua. Dan ini merupakan gambar dari proses aneuploidy, di mana aneuploidy yang disebabkan oleh gagal berpisah selama meiosis. Ada beberapa macam bentuk aneuploidy, yaitu ada tetrasomi, nulosomi, monosomi, dan trisomi. Pertama, nulosomi merupakan keadaan sel-sel tubuh suatu organisme diploid kehilangan 2 atau 1 pasang kromosom homolognya sehingga jumlah kromosomnya adalah 2N min N. 2. Monosomi berarti kehilangan 1 kromosom dari 1 set kromosom homolognya 2N min N. 3. Trisomi terjadi kelebihan 1 kromosom sejenis sehingga jumlah kromosomnya adalah 2N plus 1. Dan yang keempat, tetrasomi adalah keadaan kelebihan 2 kromosom sejenis atau homolog 2N plus 2. Selain itu, aneuploidy ada yang berupa aneuploidy autosom atau kromosom tubuh dan ada yang berupa aneuploidy gonosom atau kromosom seks atau kromosom kelamin. Pada manusia, aneuploidy autosom menyebabkan sindrom Down, sindrom Patau, dan sindrom Edward. Jadi gambar ini merupakan beberapa macam sindrom. Yang A itu merupakan sindrom Patau, yang ke B itu sindrom Down, dan yang ke C sindrom Edward. Aneuploidy gonosom di sini mengakibatkan kelainan yang lebih ringan dibandingkan dengan aneuploidy autosom. Beberapa kelainan yang disebabkan oleh aneuploidy gonosom adalah sindrom Turner, sindrom Klinefelter, sindrom Jacob, dan sindrom triple X atau perempuan super. Jadi gambar ini merupakan gambar dari sindrom Turner dan sindrom Klinefelter beserta ciri-cirinya. Sindrom Turner ciri-cirinya yaitu postur tubuh pendek, leher bergelembir, dada bidang, payudara tidak tumbuh, ovarium tidak berkembang, tai lalat coklat di bagian kaki. Sindrom Klinefelter ciri-cirinya yaitu postur tubuh tinggi, testis kecil, jenggot tidak tumbuh, tumbuh payudara, pola rambut kelamin seperti perempuan, umumnya ber-IQ rendah 15 poin di bawah IQ rata-rata. Selanjutnya ada agen-agen penyebab mutasi. Yang pertama ada mutagen kimia, yaitu akridin, peroksida hidroksisamin, dan asam nitrit. Yang kedua, mutagen fisika, ada radiasi sinar kosmik, sinar X, dan sinar UV. Dan yang terakhir ada mutagen biologis, yaitu bakteri dan virus. Dan yang terakhir yaitu dampak mutasi. Yang pertama ada resistansi antibiotik pada bakteri. Kedua, terbentuknya produsen antibiotik yang lebih efektif. Ketiga, resistansi sel sabit terhadap malaria. Keempat, meningkatkan keanekaragaman genetik.
video pembahasan materi mengenai mutasi dan semoga materi ini dapat kalian pahami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.